Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sahabat Aisyah dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai budaya, saya tertarik dengan tulisan Profesor Dr. Safri Sairin MA, seorang guru besar antropologi di UGM. Selama ini banyak dari kita yang belum memahami dengan jelas apa itu kebudayaan. Jika manusia dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya, misalnya hewan, jelas manusia memiliki budaya yang dihubungkan dengan akal atau nurani. Manusia memiliki akal yang tidak terbatas. Berbeda dengan hewan yang merupakan makhluk yang tidak berbudaya. Hewan hanya mempunyai insting yang terbatas. Hewan tidak dianugerahkan akal seperti manusia. Kini timbul pertanyaan, apakah nilai agama kita, yaitu Islam, telah menjadi bagian dari kebudayaan itu? Sistem pengetahuan harus dibedakan dengan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, dari awal sudah ditekankan dalam surat Al-Asr, demi waktu, dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, orang Islam harus menghargai waktu, karena waktu adalah kunci sukses kita. Seperti disebutkan dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Sayangnya, pemahaman pentingnya waktu masih sebatas ilmu pengetahuan. Pemahaman ini belum dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Misalnya, kita sering datang terlambat pada saat rapat. Kita janjian dengan teman, tidak tepat waktu. Kemudian bahkan ke kantor pun kadang-kadang kita telat. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau kita memahami arti surat Al-Asr, kita akan melaksanakan segala sesuatunya tepat waktu. Bahkan yang menggelikan ya, justru orang-orang barat yang malah mempraktekkan surat Al-Asr ini jauh lebih baik daripada kita. Pertanyaannya, ada apa sih dengan kita ini? Kenapa kita susah sekali menerapkan kebiasaan yang baik ini, yaitu tepat waktu? Sahabat Aisyah yang dikasihi Allah, kebudayaan selalu dimiliki bersama oleh kelompok atau masyarakat. Kebudayaan tidak dimiliki oleh individu atau perorangan. Jika individu memiliki kebudayaan, sesungguhnya hal itu adalah kepribadian. Namun kepribadian yang kuat itulah yang mendasari kebudayaan berkembang dalam sehari-hari di suatu lingkungan. Menurut Profesor Dr. Safri Sairin dalam tulisannya bahwa ahli-ahli antropologi membagi 3 definisi mengenai kebudayaan. 1. Art atau kesenian. 2. Produk hasil kreatif dari rasa, intensitas, dan harapan. 3. Sistem gagasan atau pengetahuan, fungsinya sebagai pedoman serta pengarah bagi sikap dan perilaku manusia sebagai anggota suatu masyarakat. Jadi kesimpulannya, surat Al-Asr harus menjadi landasan berpijak bagi umat Islam agar mampu menghargai waktu. Bukankah manajemen waktu yang baik merupakan kunci sukses seorang? Selain manajemen waktu, budaya malu perlu ditumbuhkan kembali di kalangan umat Islam agar apa yang diidealkan masyarakat sesuai dengan realitas hidup. Tradisi agama-agama sebelum Islam masih kuat berakar di masyarakat. Tugas umat Islam saat ini ialah membumikan budaya Islam
dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, pengetahuan agama yang dimiliki tidak hanya dianggap sebagai ilmu pengetahuan saja. Pengetahuan agama haruslah dipakai sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Sahabat Aisyah yang dikasihi Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Dengan semangat surat Al-Asr, kita dapat memperbaiki kebiasaan menggunakan waktu dengan tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.